this YouTube channel. Selamat pagi semuanya, nama saya Cindy Sinara. Saya merupakan anak intern divisi Korkop. Nah, saya akan membawakan materi mengenai adaptabilitas sebagai soft skill utama di era digital. Nah, seperti yang kita tahu, dunia kerja itu pasti terus berubah. Nah, sedangkan teknologi itu makin cepat, tantangan makin banyak. Nah, yang bertahan itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling bisa beradaptasi. Pernah nggak sih kalian itu ngerasa aku baru aja belajar hal baru. Kok tiba-tiba udah nggak relevan lagi? Nah, itulah realitas dunia kerja sekarang. Super cepat dan unpredictable. Nah, di tengah semua perubahan ini, ada satu skill yang bisa bikin kita tetap survive, bahkan grow, yaitu adaptabilitas. Nah, adaptabilitas itu bukan cuma soal bisa menerima perubahan, tapi juga respons cepat dan fleksibel. Bukan berarti kita harus selalu yes sama semua hal baru, tapi kita juga punya mindset. Oke, ini baru. Gimana ya caranya aku bisa ngerti dan manfaatin hal baru ini? Nah, adaptabilitas itu seperti yang ada di slide, itu kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan, tetap produktif walau situasi nggak ideal, dan belajar hal baru tanpa drama. Nah, kenapa adaptabilitas itu penting di era digital? Ya, kenapa sih ada skill ini tuh wajib banget harus kalian miliki? Nah, yang pertama itu teknologi berubah super cepat, seperti AI, otomasi, bahkan ada remote work. Nah, yang kedua, cara kerja dan juga budaya kantor yang berubah. Terus, yang ketiga, yang lambat beradaptasi itu bakal ketinggalan. Nah, yang cepat beradaptasi itu bisa naik level. Dulu, skill penting itu, hard skill seperti coding, desain, accounting. Nah, kalau sekarang semua bisa diajari lewat YouTube atau bahkan AI. Tapi mindset untuk belajar ulang dan menyesuaikan diri itu nggak bisa diajarin dengan cepat. Dan disinilah adaptabilitas jadi pembeda. Saya sebagai intern sosial media saat ini, kerjaan pastinya banyak di desain dan editing. Kadang revisinya itu bisa lebih dari 3 kali, warna kurang pas lah, font kurang cocok lah, atau yang lainnya masih banyak. Awalnya mungkin capek dan mikir, duh, kok diubah lagi sih ini? Emang ini nggak bagus ya? Tapi dari situ aku sadar, adaptasi di dunia desain itu bukan menjadi tekanan, tapi proses belajar. Bukan karena kita nggak bisa, tapi kadang kita belum mau explore hal baru. Padahal nggak ada loh yang benar-benar nggak bisa. Yang ada cuma belum mau mencoba. Lalu, nah, tanda kalau kamu itu sudah adaptif itu gimana sih? Nah, ini dia ada ciri-ciri orang yang adaptif banget. Yang pertama, kamu nggak panik pas ada perubahan di kerjaan kamu. Lalu yang kedua, cepat belajar hal baru, walau itu di luar comfort zone kamu. Nah, yang ketiga, bisa kerja bareng siapa aja tanpa memilih orang, tanpa melihat orang. Nah, yang terakhir, itu kamu fokus mencari solusi, bukan menyalahkan keadaan. Orang yang adaptif itu bukan berarti nggak pernah bingung, mereka pasti bingung, tapi mereka tahu cara bagaimana, mereka mengelola bingungnya, mereka nggak stuck di, "Ih, ini kok berubah ya? Kenapa berubah sih?" Nah, tapi mereka langsung mikir, "Oke, apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan ya? Dengan perubahan ini, aku bisa ngapain? Dengan perubahan ini, aku harus ngapain?" Gitu. Nah, lalu di sini ada cara untuk melatih adaptabilitas. Gimana caranya biar makin adaptif? Mungkin banyak orang bertanya-tanya kayak, adaptasi, emang adaptasi itu penting? Menurut saya yang membawakan materi ini, adaptasi itu penting. Nggak hanya di dunia kerja, tapi di seluruh dunia. Seperti kamu mungkin kuliah, kerja, atau hal lainnya, adaptasi di lingkungan baru itu penting. Nah, caranya untuk biar kamu makin adaptif, itu yang pertama, stay curious, yaitu jangan takut coba hal baru. Terus yang kedua, kamu harus open minded, dengerin sudut pandang orang lain. Dan yang ketiga, belajar cepat, gagal cepat. Maksudnya apa? Kita mencoba, lalu kita gagal, kita perbaiki, dan kita ulangin. Sampai kita nggak gagal lagi. Lalu yang keempat, itu kita harus keluar dari zona nyaman kita. Nah, di situ skill baru terbentuk. Sebenarnya, adaptabilitas itu bisa dibilang kayak otot. Kalau nggak dilatih, ya bakal lemah. Coba aja
dari hal kecil, misal, kalian mengganti cara kerja, belajar tool baru, bukan menolak karena sudah nyaman di tool lama, atau kerja bareng tim yang beda gaya. Maksudnya kerja bareng tim yang beda gaya itu apa sih? Nih, misalnya di satu tim, itu kalian memiliki banyak orang nih, 4 orang, 5 orang, 4 atau 5 itu pasti pasti berbeda-beda tuh, sense desainnya, sense editing-nya. Nah, begitu. Maksudnya berarti kalian itu harus mencoba melatih, kalian harus beradaptasi bahwa kalian tidak bekerja sendiri. Kalian harus menerima masukan orang lain dan juga kalian harus memberi masukan kepada orang lain. Mmm, awalnya mungkin awalnya mungkin itu semua tidak nyaman, tapi dari situ justru kita bisa tumbuh menjadi yang lebih baik. Kita nggak bisa mengontrol perubahan, tapi kita bisa ngontrol cara kita bereaksi. Nah, adaptabilitas itu bukan sekedar bertahan, tapi soal terus tumbuh walau dunia di sekitar berubah. Sekian presentasi saya hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Cindy. Eee, ini topiknya sebenarnya menarik sih, cuman, ada yang aku mau tanya sih. Jadi, sekarang itu kan semuanya itu berubahnya tuh cepet banget gitu ya. Tapi kan kadang, adaptasi itu malah bikin kita nggak nyaman. Nah, menurut Kak Cindy itu gimana caranya kita tuh tetap bisa beradaptasi tanpa ngerasa kayak terpaksa gitu? Makasih. Oke, terima kasih Kak Dea. Nah, menurut saya pribadi, gimana caranya biar kita bisa adaptasi itu tanpa terpaksa dimanapun. Itu menurut saya, coba untuk menyukai pekerjaan kamu. Ketika kamu sudah tidak menyukai pekerjaan kamu, kamu tidak akan bisa enjoy sampai akhir. Nah, ketika kamu sudah mencobai untuk menyukai pekerjaan kamu, nah kamu akan merasa adaptasi itu perlahan dari awal tuh bakal lebih baik, bakal lebih enjoy dan kamu pelan-pelan itu tetap bisa beradaptasi. Atau kalau memang kamu terpaksa banget, kamu nggak bisa beradaptasi dengan baik, kamu harus mencoba melatih diri seperti memberi diri untuk ruang untuk istirahat dan juga ruang untuk sendiri. Misal kalau kalian tidak bisa beradaptasi dengan tim kerja, kalian harus memberi ruang untuk diri sendiri seperti kalian fokus ke diri sendiri dulu atau kalian bisa semacam rileks dan menenangkan pikiran agar semua masukan dari orang lain, semua masukan kamu, kamu bisa enjoy memberi ke tim kamu sendiri, gitu. Ya, selamat pagi Mbak Cindy. Terima kasih, untuk pemaparannya tadi baik sekali gitu ya. Mungkin bisa, diberikan contoh ya, kalau misalnya, eee, ada suatu tempat nih dan, baru masuk kantor contoh gitu, dan orang itu baru semua nih gitu. Bagaimana cara kita untuk cepat beradaptasinya, di mana itu kan lingkungannya baru sekali dan nggak ada yang kita kenal contoh gitu. Dan tadi kan kita harus berkolaborasi dengan teman-teman kerja untuk, gimana caranya tuh, lebih cepat adaptasinya itu. Gimana ya kira-kira kalau misalnya di lingkungan baru sekali seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih, Kak. Menurut saya kalau baru masuk ke dunia kerja, terus kita tidak mengenal siapa-siapa di situ, cara beradaptasi yang paling baik itu adalah jadi orang yang ekstrovert. Kita harus kenalan, kita harus beranikan diri untuk, kenalan kayak, "Eh, nama kamu siapa? Kamu dari mana?" Begitu-begitu. Nah, ketika kamu sudah mengobrol, ngobrol banyak, bertanya banyak, kalian bisa mulai kerja bareng. Nah, dari kerja bareng itu juga kalian bisa makin dekat. Nah, kecuali kalau kamu introvert. Kalau kamu introvert, itu mungkin bakal butuh waktu lebih lama dibanding orang yang ekstrovert. Nah, tapi tidak ada salahnya untuk kamu mencoba juga. Misal kamu baru kenal nih sama orang, terus, "Ih, dia kira-kira gimana ya orangnya?" Atau kayak, "Ih, kayaknya dia nggak cocok deh."
nggak apa-apa, tetap aja kenalan, ngobrol, mungkin main bareng, bercanda bareng. Nah, dari situ lama-lama muncul rasa, kayaknya aku mulai bisa adaptasi dengan orang-orang di tim kamu, gitu. Terima kasih.